Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sudi Nuryanto, SPD MPD. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Video yang saya buat ini menceritakan tentang pengalaman saya ketika saya mendampingi Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kompetensinya terkait kurikulum merdeka, khususnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan guru dalam mengembangkan media interaktif sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar para guru yang tergabung dalam sebuah pelatihan mampu menghasilkan karya. Tantangan penulis saat membantu pelatihan cukup bervariasi karena para peserta berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa tantangan yang dihadapi penulis saat mengadakan sebuah pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan peserta. 2. Merancang kurikulum. 3. Mengembangkan materi media interaktif. 4. Mengajar dan membimbing peserta pelatihan. 5. Mengevaluasi hasil pembelajaran. 6. Memberikan dukungan teknis. 7. Memantau kemajuan peserta. Demikian tantangan penulis untuk mendampingi peserta pelatihan agar berhasil menghasilkan karya media interaktif. Bagaimana langkah-langkah pendampingan guru dalam pengembangan media pembelajaran interaktif ini? Mari kita ikuti praktik baik yang dilakukan oleh penulis. Koordinasi dengan panitia penyelenggara. Ketika pelatihan akan dimulai, maka penulis melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara tentang teknis pelaksanaan dan menyusun jadwal pelatihan. Terkait jadwal daring, bisa dilaksanakan atas kesepakatan pemateri, panitia penyelenggara, dan peserta. Merencanakan materi pelatihan. Penulis memilih materi-materi esensial yang mana materi-materi tersebut akan diberikan saat tatap muka atau luring. Sedangkan materi-materi tambahan akan disampaikan saat pelatihan secara daring atau saat pendampingan di WhatsApp group dan virtual meeting. Memilih alat dan teknologi. Alat yang dimaksud adalah laptop, handphone, dan komputer yang digunakan saat pelatihan, karena ini terkait software yang digunakan. Software yang digunakan adalah Articulate Storyline 3. Sedangkan teknologi yang digunakan terkait media komunikasi, dalam hal ini penulis menggunakan Google Meet dan WhatsApp. Menyediakan materi pelatihan. Penulis mempersiapkan materi dalam bentuk naskah dan video tutorial. Biasanya penulis mengunggahnya di blog pribadi dan kanal YouTube yang dimiliki. Membuat grup pendampingan. Setelah pelatihan selesai, maka penulis mengadakan kegiatan pendampingan secara daring. Penulis menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet untuk berkomunikasi dengan peserta pelatihan. Yang akan dipandu oleh Bapak Eko Sudi Nuryanto, SPD MPD selaku narasumber. Pada kegiatan virtual ini, penulis mendampingi peserta dalam melanjutkan kegiatan terkait pengembangan media pembelajaran interaktif. Presentasi karya. Penulis meminta beberapa dari peserta untuk melakukan presentasi hasil karya. Selebihnya, peserta yang lain mengirim hasil karya mereka ke drive yang sudah penulis buat.
apakah sudah terlihat, Pak? Ini sudah, sebentar. Ini sudah, Bu. Nggih. Nggih. Jadi ini saya Oke. buat milik saya ini. Sebentar saya buka. Nggih, ini hasil impor saya, Pak. Hasil impor saya dari PPT ke Artikulit. Jadi ketika saya buka new scene, saya tidak menggunakan template dari panjenengan, Pak, karena saya memang ingin coba gitu ya. Enggak apa, Bu. Jadi pertama kali impor itu langsung semua slide masuk di sini semua, Pak. Satu ya, semua, jadi satu ya. Jadi satu. Dan kemudian baru saya pisahkan ke scene yang kedua. Jadi saya kemudian yang ini saya namai, ini saya namai, yang ini beranda. Betul. Kemudian yang kedua ini saya namai definisi, dan yang ketiga ini kuis, Pak. Jadi belum selesai memang. Iya, enggak apa, Bu. Nah, di sini saya menggunakan background dari template Google, Pak. Jadi saya tidak perlu menambahkan gambar di sini, kebetulan ya, Pak. Kebetulan tidak saya tambahkan gambar. Jadi saya hanya teks saja, menambahkan teks. Tapi di sini saya tambahkan tombol, Pak. Tombol, Oke, gitu aja dulu. Sebelum diakhiri, jangan lupa Bu Yeni sudah mengirimkan presensi, Bu, Sampun, Pak Eko. Sampun. Ya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikonfirmasi, silahkan bisa japri atau di grup, tidak apa-apa, Bu. Kalau misalnya pertanyaan itu nanti dianggap untuk umum, bisa mewakili dari teman-teman semua. Oke, saya serahkan ke Bu Yeni. Evaluasi dan umpan balik. Kegiatan ini sering dilakukan penulis pada setiap pelatihan. Hal ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pelatihan. Dari hasil pendampingan terhadap peserta pelatihan terkait pengembangan media interaktif dapat disimpulkan sebagai berikut. Meningkatnya kemampuan dan keberhasilan peserta pelatihan terkait pengembangan media interaktif. 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran murid. 3. Terciptanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari hasil pendampingan yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi. 1. Penyelenggara dan pemateri pelatihan harus lebih fokus pada materi yang diajarkan. 2. Pemateri harus menggunakan metode pembelajaran aktif agar peserta pelatihan lebih banyak praktik. 3. Peserta pelatihan diharapkan banyak berkarya agar mempunyai konten-konten edukasi.